Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Lukim ID untuk belajar kimia bersama. Bagaimana kabar kalian di sana? Semoga baik-baik saja. Dalam video kali ini kita akan membahas soal-soal kimia yang berhubungan dengan hidrokarbon, di mana materi ini adalah materi di kelas 11 MIPA semester pertama. Langsung saja kita buka soal yang pertama. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Mempunyai nomor atom 6 dan membentuk ikatan kovalen dengan atom hidrokarbon, hidrogen maksudnya. 2. Tidak dapat membentuk ikatan atom sejenis. 3. Ikatan yang terbentuk relatif lemah. 4. Dapat membentuk rantai panjang dengan atom sejenis. Pernyataan yang merupakan ciri khas atom karbon terdapat pada angka. Nah, pada waktu kita belajar hidrokarbon akan dikenalkan ciri khas atom karbon, yaitu yang pertama mempunyai ikatan kovalen dengan hidrogen, yaitu ikatan antara C dengan H. Kemudian dapat membentuk ikatan C yang sangat panjang, yaitu ikatan C1 dengan C yang lain. Nah, dari pernyataan tersebut, maka untuk nomor 1 ini betul ya, karena C itu nomor atomnya 6 sehingga dapat membentuk 4 ikatan kovalen terutama dengan atom hidrogen ya. Kemudian nomor 2 ini tidak dapat membentuk ikatan dengan atom sejenis. Nah, apabila dilihat seperti ini adalah atom sejenis. Sejenis itu maksudnya ikatan antara C1 dengan C yang lain. Berarti nomor 2 salah. Jika nomor 2 salah, berarti A salah, C salah, D salah. Kemudian yang nomor 3, ikatan terbentuk relatif lemah. Nah, perlu diperhatikan bahwasanya ikatan antara C dengan hidrogen atau H itu termasuk ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini adalah ikatan yang sangat kuat. Karena sangat kuatnya, maka akan terbentuk rantai yang sangat panjang antara C1 dengan C yang lain. Berarti nomor 3 salah. Nomor 3 salah berarti E salah. Sehingga untuk nomor 1 ini jawabannya adalah yang B, yaitu ciri khasnya mempunyai nomor atom 6 dan membentuk ikatan kovalen dengan atom hidrogen. Yang kedua, dapat membentuk rantai panjang dengan atom yang sejenis, yaitu dengan C yang lain. Lanjut ke nomor 2. Sebanyak 5 ml sampel senyawa organik dimasukkan dalam tabung reaksi. Kemudian mulut tabung reaksi ditutup dengan kapas dan dipanaskan dengan spiritus sampai terbentuk titik-titik embun. Selanjutnya, kapas yang basah terkena embun tersebut dioleskan dengan kertas kobalt 2. Embun tersebut mampu mengubah warna kertas kobalt 2 yang semula biru menjadi merah muda. Hal ini menunjukkan bahwa sampel tersebut mengandung unsur. Nah, hasil ini sebenarnya embun yang terbentuk itu kan H2O. Embun ini kan H2O atau air. Nah, jika terbentuk H2O, maka ada hidrogen dan ada oksigen. Nah, dari jawaban maka dapat dipastikan bahwasanya sampel tersebut yang menempel pada kapas tadi adalah hidrogen. Sangat mudah ya. Kemudian nomor 3, di bawah ini merupakan senyawa aromatis adalah, nah perlu diketahui bahwasanya senyawa aromatis ini adalah hidrokarbon rantainya tertutup. Rantai tertutup itu maksudnya antara C1 dengan C yang lain itu saling berikatan, jadi tidak ada kepala, tidak ada ekor, kemudian terbentuk cincin atau ikatan rangkap yang terkonjugasi. Terkonjugasi itu maksudnya selang-seling ya, selang-seling, sehingga kalau misalnya digambarkan ya seperti yang ada di slide ini. Jadi kalau misalnya dimunculkan C-nya maka akan seperti ini. Kemudian ada C ini dengan ini C lagi. Nah, ini rangkapnya di sini nih. Nah,
dari contoh tersebut, maka untuk jawaban nomor 3 ini adalah jelas yang E. Jika yang A ini apa ini? Yang A ini adalah karena ada kepala dan ada ekor, maka ini termasuk alifatik. Alifatik karena ada rangkapnya, maka alifatik tidak jenuh. Yang B, alifatik jenuh. Kenapa jenuh? Kenapa tidak jenuh? Kalau jenuh itu ikatannya tunggal semua, kalau tidak jenuh memiliki satu ikatan rangkap, boleh 2, boleh 3. Kemudian untuk yang D itu tertutup, maka siklik ya, siklik, tetapi karena ada rangkap 2-nya, maka sikliknya tidak jenuh. Sedangkan yang C ini siklik tapi jenuh, seperti itu. Semoga mudah dipahami ya. Kemudian untuk nomor 4, senyawa organik memiliki sifat-sifat seperti ini kecuali, nah, sifat organik itu yang pertama, ikatannya kovalen. Yang kedua, mudah terurai. Yang ketiga, punya rantai atom karbon atau punya rantai karbon. Kemudian yang keempat adalah titik didihnya rendah. Kemudian ada lagi yang nomor 5, bereaksi dengan senyawa non polar. Jika dapat bereaksi dengan senyawa non polar, maka senyawa organik tidak dapat bereaksi dengan senyawa polar ya. Nah, dari kelima sifat ini, nomor 4 berarti jawabannya mudah terurai, betul. Atom karbon, betul. Titik didih rendah, betul. Dapat bereaksi dengan tetraklorida. Tetraklorida, karbon tetraklorida itu adalah CCl4. CCl4 ini adalah nonpolar, maka organik bisa bereaksi dengan nonpolar. Berarti CCl4 betul, sehingga yang salah itu adalah yang D. Lanjut ke nomor 5. Di antara senyawa berikut yang merupakan senyawa hidrokarbon jenuh. Nah, jenuh di sini adalah ikatannya tunggal. Kalau tunggal berarti rumus umumnya C2CN H2N plus 2. Apakah yang A? Yang A ini karena hanya 2 kalinya, maka yang ini adalah ena. Ena itu alkena, tidak jenuh. Kemudian yang B ini 2N plus 2, berarti di sini ana. Nah, ini betul. Kemudian yang C ini karena hanya itu 2 kalinya, maka ini juga ena. Kemudian yang nomor yang pilihan D ini adalah una. Kemudian yang E itu adalah ena. Jadi alkana atau yang jenuh, alkana yang jenuh ini adalah CnH2n plus 2. Alkena rangkap 2 CnH2n. Sedangkan untuk alkunanya CnH2n-2, seperti itu. Kemudian untuk nomor 6, perhatikan struktur senyawa berikut ini. Atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener secara berturut-turut ditunjukkan oleh angka. Yang dimaksudkan dengan C primer, C primer itu adalah 1C terikat pada 1C yang lain. Sedangkan C sekunder berarti 1C terikat pada 2C lain. Sedangkan C tersier 1C terdapat atau terikat pada 3C lain.
Kemudian C kuartener itu adalah 1C terikat pada 4C lain. Nah, ini kalau dimisalkan ini CH3, ini CH2, ini CH, dan ini cukup C saja. Begitu. Nah, dari pilihannya maka bisa kita lihat bahwasannya untuk yang nomor 1 dulu. Nomor 1 ini di sini. Nah, nomor 1 di situ. Nah, C yang nomor 1 ini berada atau terikat pada 1C dan 1C yang bawah. Berarti nomor 1 ini terikat pada nomor 4 dan nomor 2. Sehingga ada 1C terikat pada 2C yang lain, maka dia disebut sekunder. Berarti nomor 1 depan salah karena yang digunakan itu yang berturut-turut. Kemudian yang nomor 2 seperti ini. Nah, C ini terikat pada 1C yang lain, cuma satu saja, maka dia itu adalah primer. Betul ya, nomor 2. Kemudian berhubung ini ada nomor 10 itu berada di bawah. Nah, ini juga termasuk primer karena ini juga cuma terikat pada 1C di sini. Berarti nomor 10 juga betul. Sementara B, C, D betul. Kemudian kalau nomor 12 letaknya di sini. Dia terikat pada 1C saja, berarti betul. B, C, D, E keempat-empatnya C primer semua awalannya. Kemudian yang kedua adalah yang B ini nomor 9. Nomor 9 di sini. Nomor 9 ini terikat pada C nomor 8 dan C nomor 10, sehingga dia termasuk sekunder. Sementara B betul. Kemudian nomor 1 tadi, nomor 1 di sini tadi sekunder ya, berarti ini C juga sementara betul. Kemudian D sementara juga betul karena nomor 9 sama dengan yang B. Kemudian yang E 11 di sini terikat pada C nomor 7 dan C nomor 12, sehingga betul juga. Nah, kemudian yang B ini dimulai dari 4 ya. 4 di sini terikat pada C nomor 1, C nomor 3 dan C nomor 5 di kanannya, sehingga dia termasuk C tersier. Berarti sementara B betul. Kemudian untuk nomor 5 yang C yang di sini ya. Nah, nomor 5 di sini terikat pada C nomor 4 dan 7 saja. Padahal yang diminta adalah tersier, berarti salah ya, karena nomor 5 itu adalah sekunder. Kemudian untuk yang D itu nomor 7. Nah, jika diperhatikan untuk nomor 7 kan kebetulan antara D dan E ini sama ya, nomor 7 ya. Nomor 7 di sini. C di sini terikat pada C yang nomor 5 kiri, 6 atas, 11 kanan, 8 bawah, sehingga dia tersebut masuknya ke kuartener. Berarti yang nomor 7 salah. Berarti secara berturut-turut adalah yang B, sehingga jawabannya adalah betul yang B. Seperti itu. Untuk nomor 7, nama IUPAC yang tepat untuk senyawa di bawah ini. Nah, untuk penamaan perlu teman-teman ketahui bahwasanya dimulai dari rantai yang paling panjang, dan rantai paling panjang itu digambarkan tidak selalu lurus, bisa juga belok. Nah, kita cari dulu untuk yang rantai lurus. Kalau misalnya seperti ini berarti 5. Kalau seperti ini 6. Kemudian di sini juga 6. Berarti ada dua pilihan untuk yang C-nya 6. Nah, kalau misalnya kalian menemui soal seperti ini dengan rantai panjangnya sama, maka pilih yang cabangnya terbanyak. Jika misal seperti ini, nah maka memiliki cabang atas, cabang bawah, dan cabang yang paling kiri CH3 itu. Nah, berarti punya 3 cabang. Misalnya kalau seperti ini, nah kalau seperti ini berarti punya 1, 2, 3, 4, 5, punya 5 cabang. Berarti dapat kita pastikan untuk rantai utamanya kita pilih yang ini,
Nah, baru untuk yang di sini ini, kemudian yang CH3 juga, dan CH3 di sini adalah cabang. Nah, berarti kalau cabang sudah ditemukan rantai utama dan cabang, kemudian cabangnya yang terdekat dengan ujung adalah yang dari bawah sini, berarti ini nomor satunya. Kita tambahkan di sini nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, nomor 5, nomor 6. Cabangnya di nomor 2 ada metil ya, ada metil di nomor 2, berarti di metil karena ada 2 metil ya, CH3 di kiri dan di kanan. Kemudian ada juga etil sebanyak 2 sehingga namanya di etil, dan ada 1 metil di nomor 5, metil di nomor 5, berarti ya tetap metil, tetapi untuk penamaannya ini di metilnya ini adalah 2,2, kemudian di etilnya 3,3, dan metilnya di nomor 5, sehingga penamaannya itu adalah dari abjad dulu, metil sama etil, duluan etil, maka 3,3 di etil, kemudian 2,2,5 trimetil karena metilnya ada 3, baru heksana. Kenapa heksana? Karena rantai utamanya sebanyak 6, sehingga untuk yang nomor 7 ini jawabannya adalah yang E, seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 8, di sini ada nama senyawa hidrokarbon. Kalian diminta untuk menunjukkan mana rumus struktur dari 6 etil, 4 isobutil, 2,2 dimetil oktana. Berarti kalian pilih dulu dari belakang oktana. Oktana itu adalah 8. Maka yang kalau misalnya 8 itu adalah, kita hitung dulu satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, betul. Kemudian yang lain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga betul. Yang C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, untuk rantai induknya, rantai utamanya betul 8 semua. Sekarang kita tentukan cabangnya. Cabangnya itu ada metil sebanyak 2 di nomor 2, sehingga ini nomor 2 betul. Kemudian isobutil di nomor 4 seperti ini. Apakah ini namanya isobutil? Ya, kalau seperti ini namanya tersier butil. Nah, kalau isobutil itu adalah yang seperti ini. Nah, sehingga untuk yang nomor 8 ini adalah pilihannya yang C. Kemudian kenapa kok bukan yang E? Yang E ini juga betul, ini isobutil. Cuma di sini kan cabang nomor 2,2-nya itu bukan metil tetapi dietil. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Di sini ada senyawa-senyawa hidrokarbon. Kalian diminta untuk mengurutkan berdasarkan kenaikan titik didih. Berarti mengurutkan dari yang titik didih rendah ke yang tinggi. Nah, kalau untuk senyawa hidrokarbon, semakin banyak C-nya maka titik didihnya semakin tinggi. Berarti langkah pertama kita tentukan dulu jumlah C-nya. Pentana C-nya 5. Metil pentana, pentananya 5, metilnya 1, berarti 6. Butana ada 4, dimetil ada 2, berarti ini ada 6. Kemudian propana 3 ditambah metilnya ada 2, berarti 5. Nah, berarti jika sudah mengetahui jumlah C-nya, maka kita tentukan dulu antara yang pentana, normal pentana, dan yang nomor 422 dimetil propana. Sama-sama jumlah C-nya 5, cuma karena yang nomor 4 itu gambarnya seperti yang ada di samping kanan, propana itu seperti ini,
kalian tinggal tambahkan H-nya ya. Kemudian nah kalau seperti ini kan berarti cabangnya ada 2 dibandingkan dengan yang nomor 1. Yang nomor 1 itu normal pentana, berarti 355 nya lurus, sehingga antara 4 dan 1 maka duluan 4 berarti antara yang D dan E. Nah kemudian 4 dulu baru 1 ya, nah berarti otomatis yang E ya. Nah kemudian kenapa kok yang nomor 2 dan 3 itu lebih rendah yang nomor 3? Karena kalau kita gambarkan nomor 3 Butana itu kan 4, kemudian ada cabang di nomor 2 dan nomor 3, berarti dia punya 2 cabang. Beda dengan yang nomor 2 Pentana itu C nya 5, ada cabang di nomor 2. Nah dia cuma punya 1 cabang saja, sehingga lebih rendah yang punya banyak cabang, berarti yang nomor 3 dulu baru 2. Semakin panjang C nya semakin tinggi, semakin sedikit cabangnya, titik-titiknya semakin tinggi, seperti itu. Untuk nomor 10, perhatikan reaksi berikut. Di situ ada CH3, CH2, CH, CH3 ada cabang Br ditambah dengan Na menjadi X dan 2 NaBr. Jenis reaksi pembentukan alkana tersebut dan senyawa X yang dihasilkan secara berturutan. Nah, di sini kalau misalnya kalian lihat pembentukan alkana, reaksinya adalah haloalkana. Jadi yang berada di sini itu namanya haloalkana. Kenapa kok halo? Karena ada unsur halogennya 7A yaitu Br. Kemudian direaksikan dengan Na. Nah, itu dinamakan haloalkana ditambah dengan natrium, itu reaksinya adalah sintesis Wurtz. Nah, pada sintesis ini 2 molekul haloalkana akan menghasilkan 1 molekul alkana. Adapun reaksinya yaitu 3 bromo butana dengan logam natrium. Jadi kalau misalnya kita gambarkan reaksi secara lengkap, maka 2CH3, CH2, CH, CH3, kemudian di sini ada Br ditambah dengan 2 Na, maka hasilnya adalah CH3, CH2, CH, kemudian CH kembali, kemudian CH2, CH3, di sini ada CH3 dan CH3, kemudian hasil sampingnya itu adalah 2 NaBr, sehingga X yang dimaksud, X yang ada di soal di sini itu adalah yang ini, yaitu 3,4 dimetilheksana. Nah, sehingga ketemu jawabannya adalah yang E. Demikian.